Oke, Sobat Jejak 98, hari ini saya dalam perjalanan jurnalis keliling Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Tibalah saat saya ini berada di Tojo Una-Una, dan ternyata fenomena persoalan solar, kelangkaan solar sudah sangat booming. Bukan hanya terjadi di Sulawesi Utara, termasuk daerah Jawa dan beberapa daerah lain, ternyata juga terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya di Ampana. Nah, persoalan ini ada celah yang tidak bisa di-manage sedemikian rupa oleh pihak BUMN, khususnya Pertamina, bahkan mungkin pihak Menteri Pak Erick Thohir, karena ada disparitas harga yang sangat luas, sehingga selisih yang besar ini menjadi makanan empuk para mafia BBM. Nah, seperti apa fenomena ini yang kemudian mengganggu sistem distribusi barang, yang akhirnya menyebabkan terjadi kenaikan barang, karena dia harus tertunda berhari-hari akibat operasional kendaraan truk terbesar pengangkut bahan-bahan makanan, bahan-bahan tertentu yang untuk kepentingan orang banyak menjadi terganggu. Dan para pengusaha-pengusaha mobil juga amat terlebih menjadi ikut terganggu, yang sebenarnya mereka merupakan para distributor yang bisa menghidupkan kehidupan ekonomi secara luas, dan mereka punya tanggung jawab yang besar, mereka punya tanggung jawab moral yang luar biasa, karena kita memandang bahwa mereka adalah para pejuang-pejuang yang melindungi masyarakat banyak. Tetapi kemudian ini dimanfaatkan oleh mafia-mafia solar oleh karena disprotes. Nah, seperti apa problem yang terjadi kemudian? Nah, saya akan bincang-bincang dengan Pak Jufri. Oke, selamat malam Pak Jufri. Nah, Pak Jufri, saya mendengar bahwa 2 minggu yang lalu terjadi semacam demo, ada upaya untuk mengamankan satu tangki solar oleh karena selama ini terjadi seperti yang saya katakan, mengganggu seluruh kehidupan usaha dan mengganggu seluruh kepentingan masyarakat luas. Nah, apa motivasi Bapak kemudian melakukan pencegahan terhadap tangki ini? Ya, jadi begini Pak, saya buat pencekalan karena dari beberapa minggu awal itu saya perhatikan mobil dari hari ke hari itu pelayanan di SPBU sudah kurang. Jadi saya sebagai Ketua Asosiasi Jasa Angkutan Material Kabupaten Tojo Una terharu, karena kan untuk perputaran ekonomi di satu daerah itu kita harus melihat dari itu kan, apabila mobil itu yang melakukan kegiatan terhambat, dia sampai antrian di SPBU malah tidak dapat lagi, berarti ekonomi kita sedikit agak terhambat. Jadi saya sempat terharu, saya sempat temui pihak SPBU meminta bagaimana supaya bisa dia mengatur di lapangan untuk diberikan jatah mobil bisa terlayani. Sampai saya menunggu sekian hari tidak ada realisasi, maka timbullah hati saya dengan teman-teman ini yang pemilik kendaraan yang ada di Ampana, mengusulkan bagaimana kira-kira untuk bisa kita mendapatkan solar atau dicarikan solusi. Jadi saya sedikit terinspirasi untuk melakukan satu aksi dengan bukan anarkis, karena ini aksi bukan pribadi, kepentingan pribadi, itu kepentingan orang banyak kan. Jadi saya melakukan sedikit gerakan sedikit supaya ada perhatian dari pihak pemerintah. Maka saya lakukanlah pencekalan mobil tangki yang pengangkut solar. Nah, kemudian reaksi apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak keamanan terkait dengan apa yang Bapak lakukan? Alhamdulillah kemarin setelah saya buat pencekalan dari pihak kepolisian turun, sempat diskusi dengan saya, memberi saran kepada pemilik mobil, tapi kan kita sebagai pemilik mobil mau menerima apa saran itu dengan satu ketentuan, apakah bisa dijamin, dicarikan solusi
Jadi kita ikuti dengan permintaannya ke pihak kepolisian. Kita diminta untuk reda dulu, jadi diberikan ruang saja mobil untuk bongkar bahan bakar. Kita nanti dipertemukan dengan pihak SPBU itu di Polres. Tapi sampai saya diundang ke Polres, menunggu dari pihak SPBU tidak ada juga muncul. Dan sampai hari ini permainan solar masih tetap berjalan atau berubah? Masih tetap jadi berjalan. perilakunya sama. Tetap Nah, sama. apakah Bapak menangkap ada mafia di balik itu atau mungkin ada kerjasama kekuatan tertentu hingga kemudian bisa lenyap sejumlah solar tertentu? Karena kalau dari itu per minggu berapa biasa masuk solar, Pak? Jadi kalau untuk 2 SPBU di Kota Ampana itu dia per 1 SPBU 3 kali seminggu. Berarti dia sekitar 24 ton. 4 ton. 1 SPBU. Berarti 2 SPBU bisa 50 ton lebih. Nah, kebutuhan real daripada masyarakat atau pemilik mobil itu sebenarnya bisa cukup atau berlebihan? Kalau tidak ada untuk pelayanan galon itu malah berlebihan sebenarnya. Berlebihan untuk kebutuhan solar itu lebih sekali. Sudah terantisipasi dengan mobil yang melintas. Dan melintas pun sudah tidak. Iya, sudah. Tapi faktanya sedangkan mobil yang lokal saja, termasuk kita pengguna yang di sini untuk angkutan lokal material itu, paling parkir mobil di sana kalau 10 paling 3 yang terlayani. Wah, ini sangat miris sekali. Nah, kemudian Bapak menangkap apakah ada yang dipasok keluar? Jadi berapa yang Bapak prediksi bahwa kebutuhan yang bisa diberikan mereka itu berapa dari 8 ton itu dan berapa yang kira-kira tidak terdistribusi? Kalau yang setahu saya ini untuk sementara ini, kalau dia terlayani misalnya mobil 3 unit atau 5 unit, dia kan dikasih jatah 250.000 per 1 unit. Nah, 250.000 itu berapa? 250.000 itu berapa liter? Kurang lebih dia sekitar 40 liter. 40 liter. Iya, 40 liter. Kalau 40 terus hanya 5 berarti Hanya 200 liter. 200 liter. Nah, dari 8.000 ini cuma 200 liter. Iya. Nah, itu kemana kira-kira yang 7.000-an lebih? Nah, itu yang saya juga tidak mau juga campur masalahnya mereka kan. Yang jadi masalah di saya itu kenapa kok mobil tidak kebutuhan mobil saya utamakan. Ya, saya tidak gubris dengan itu solar mau dia kemana, cuma tolong dilayani. Tolong dia melayani. Ya. Nah, kalau Bapak prediksi kalau dilayani misalnya efektifnya bisa tidak terganggu apa 2.000 ton atau berapa kira-kira? Jadi kalau untuk tidak terganggu artinya walaupun misalnya tadi bilang terpenuhi mungkin harus 5 ton, tapi apakah yang paling efektif lah yang mengenakan dulu? Untuk pelayanan kira-kira dia paling sudah termasuk terlayani bagus kita, Pak. Kalau 1 SPBU itu bisa melayani 3 ton. 3 ton. 3 ton untuk ke mobil itu sudah bagus. Iya, termasuk yang melintas, tidak akan terganggu. Tidak akan terganggu. Nah, anehnya itu yang kemudian bisa terganggu. Nah, kemudian bagaimana pertemuan dengan hasil yang Bapak dapat, apa yang sudah digodok oleh pihak Polres dengan Pemda ataupun DPR misalnya, ada tidak yang Bapak dengar bahwa mereka telah melakukan upaya-upaya untuk memperoleh solusi? Saya sempat hubungi dari pihak Polres, dari Kanit PTR. Menurut beliau, sementara dalam pengurusan ini kan, pertemuan antara pihak SPBU dengan pihak Pemda, dengan kepolisian. DPR terlibat tidak? Saya kurang tahu itu masalah itu, Pak. Karena kan kemarin itu diinformasikan ke saya, cuman pertemuan antara pihak yang terkait. Pihak yang terkait. Nah, terus bagaimana jawaban mereka? Sampai hari ini saya belum ada. Saya sudah minta berita seperti apa hasilnya, tapi sampai hari ini belum ada, Pak. Kalau sebenarnya menurut perkiraan ini sebenarnya sederhana aja. Ini kan hanya coba membagi supaya bisa ini. Kenapa bisa alot? Artinya seperti setengah mati dan seperti ada yang kendalikan ini. Artinya saya menangkap kan begitu. Ini kan cuma 4 ton selesai sebenarnya kan. Tapi kenapa bisa alot sampai sudah 2 minggu tidak ada jawaban? Apa yang Bapak tangkap dari situ? Apakah ini ada kekuatan besar yang kendalikan ini? Saya
sepertinya ada anu juga melihat itu di satu sisi itu, cuman saya tidak bisa Iya, kan. artinya Ini cuma menduga saja informasi, ya. ada dugaan Iya, ya, ada ada dugaan. dugaan kuat. Oke, kemudian reaksi DPR sebagai wakil rakyat dengan melihat keresahan ini, apa mereka juga ada? Tidak ada. Malah tidak ada ini ya? Tidak ada. Ya, justru Tidak ada. diharapkan DPR ini. Kira-kira kemudian apa ada rencana berikut mungkin bagaimana untuk bisa ada solusi? Atau masih menunggu lagi? Jadi saya masih tetap menunggu, saya minta informasi dari pihak kepolisian karena mereka yang lebih tahu kan. Tapi memang kalau tidak ada tanggapan, kemungkinan saya buat aksi yang lebih besar lagi. Oke. Jadi dengan kesepakatan semua pemilik unit akan buat aksi yang lebih besar. Oke. Terima Iya. kasih Pak Jufri sebagai Ketua Asosiasi Jasa Angkutan Material. Material. Nah, saya sudah berbincang-bincang banyak dengan Pak Jufri. Ada fenomena menarik di sini karena ada selisih yang sangat besar, hilang menguap entah kemana. Tetapi kemudian yang berkompeten itu tidak reaktif menjawab kebutuhan masyarakat. Ada cenderung kekuatan besar yang diduga mengendalikan ini. Nah, seperti apa? Kenapa aparat hukum itu tidak bisa berbuat banyak? Ada apa? Ini persoalan besar tentu yang harus dijawab oleh pemerintah Indonesia, karena ini fenomena yang terjadi hampir seluruh Indonesia, dan barangkali ini juga harus menjadi perhatian Pak Erick Thohir. Jangan kemudian hanya retorika bagaimana sebenarnya dia harus menata persoalan Pertamina dan termasuk Pak Ahok yang menjadi komisaris utama. Oke, demikian saya NDPU melaporkan dari Tojo Una-Una. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan semua yang berkompeten agar tidak mengambil kesempatan asal disparitas harga yang telah membuat persoalan makin meluas oleh karena harga yang meningkat, mobilisasi atau distribusi barang-barang menjadi terhambat dan merusak banyak tatanan. Oke, saya ucapkan terima kasih atas perhatian para pihak terkait. Salam sehat.